Saya awalnya sudah nggak punya niat bertemu dengan orang ini, karena ceritanya sudah membingungkan saya. Dia bercerita sudah meninggal, tapi kenapa dia bercerita itu masih hidup? Nyatanya ada. Pak Sumantri bilang, ada yang ganjil nggak ketika Anda melihat sosok saya? Saya dalam hati, kira-kira Bapak nggak marah? Enggak, saya nggak marah. Cubit sampai keluar darah pun kalau Bapak mampu, silakan. Begitu saya tarik, oh buat apa yang terjadi? Saya megang apa? Titik saya. Saya pegang ini. Saya nggak berhenti sih. Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Mengulas Malam. Mungkin Sobat Mengulas Malam tidak asing lagi dengan Kang Muslih. Dia sudah hadir di sini. Gimana Kang Muslih? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini Kang Muslih akan membawakan kisah yang cukup menarik. Bahkan ini sangat unik, sangat menyeramkan. Apa yang akan diceritakan kira-kira? Saya akan menceritakan mengenai sosok manusia, seorang laki-laki yang bernama Bapak Sumantri. Dia adalah seorang pensiunan tentara. Dia seorang prajurit yang pernah mengalami mati, katanya sampai ketiga kali. Berarti dia mengalami reinkarnasi yang ketiga kali. Itulah. Oh, jadi seorang yang pensiunan Iya. tentara, istilahnya sih mati suri, hingga dia bisa bangkit lagi dari kuburnya ya. Iya. Oke, itulah Sobat Mengulas Malam. Bagaimana ceritanya kita serahkan kepada Kang Muslih. Silakan Kang Muslih. Selamat malam Sobat Mengulas Malam. Untuk kesempatan malam hari ini, saya akan bercerita mengenai perjalanan saya ketika masih menjadi seorang bujangan di tahun 1990. Kisah ini ada di wilayah Jawa Timur. Tentunya cerita ini ada di tempat kelahiran saya. Saya adalah di waktu masih bujangan, kerjaan saya adalah seorang tukang listrik, yaitu seorang instalatir. Sudah biasa saya lakukan kerjaan ini di mana-mana di daerah Jawa Timur. Terutama yang paling sering adalah di daerah Sidoarjo, di wilayah Mojokerto, dan di wilayah Surabaya. Di dalam perjalanan saya sebagai seorang tukang listrik, di suatu ketika saya naik mobil jurusan Mojokerto ke Sidoarjo, bertemu dengan seorang laki-laki yang kira-kira umurnya 60 tahun lah. Dan waktu itu saya masih berumur 25 tahun. Saya berkenalan dan bercerita tentang suka duka saya sebagai seorang tukang listrik. Dan kemudian Bapak tadi bertanya mengenai pemasangan listrik itu berapa dan bagaimana caranya memasang listrik. Saya jelaskan kalau memasang listrik begini. Dan kemudian setelah sampai di Sidoarjo, saya turun
Kemudian bapaknya melanjutkan lagi perjalanannya ke Surabaya. Sampai di terminal, saya naik bis. Kebetulan saya bertemu lagi dengan Bapak Sumantri yang ketemu saya di waktu pagi tadi. Oh, jadi ketemu yang kedua kali ya? Ketemu pagi, ketemu Perjalanan berangkat. berkenalan, dan ketika pulang bertemu kembali. Jadi satu orang yang sama ya? Itu? Satu orang yang sama. Oke. Nah, kemudian Pak Sumantri menyapa saya. Dek, kok ketemu lagi? Iya Pak, saya barusan pulang dari ini proyek listrik masuk desa yang ada di wilayah Sidoarjo. Saya bertanya pada Bapak di dalam bis, Bapak ini ngomong-ngomong mau turun di mana Pak? Saya jauh deh. Jauh di mana Pak? Ini kan jurusan ini kan terakhir sampai Madiun Pak. Iya, saya yang terakhir di Madiun. Dia bilang begitu. Oh, Pak Sumantri tadi bertanya, kalau orang kena strom listrik itu bisa meninggal enggak Pak? Bisa Pak, saya bilang. Oh, saya itu dulu pernah kesetrum listrik. Tapi ketika itu saya dinyatakan meninggal. Oh iya Pak. Terus gimana lanjutnya? Yaitu setelah saya dibawa ke suatu tempat oleh orang-orang tertentu, akhirnya saya hidup kembali. Oh gitu ya Pak. Terus saya itu pernah jengkel sama anak saya. Dan ketika itu anak saya itu, Pak Sumantri bercerita. Kemudian Pak Sumantri itu akhirnya dipenjara. Nah, di penjara dia kena penyakit yang namanya malaria. Akhirnya dia dikubur. Meninggal itu tuh. Meninggal di penjara. Dia kena penyakit malaria. Dan dia dikubur di tempat daerahnya dia yang ada di Madiun. Saya juga bingung. Pak Sumantri ini kok bercerita dia meninggal, tapi sekarang kok Pak Sumantri bisa berbicara seperti ini. Saya bingung, tapi tidak saya masukkan di dalam pikiran saya. Mungkin dia lagi menghayal, karena saya nggak konsentrasi ke arah pembicaraan Pak Sumantri. Saya waktunya turun di Mojokerto. Saya turun di Mojokerto, pamitan Pak Sumantri. Pak, kalau kita ada umur, mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Pak. Ya. Nah, ketika 1 bulan kemudian, saya terkaget-kaget. Saya naik bis yang patas. Karena saya kesiangan, naik bis patas. Nyampe di Sidoarjo dengan mudah dan tidak ada halangan di jalan, sehingga saya sampai di lokasi dan menjalankan rutinitas saya sebagai seorang tukang listrik. Pulang lagi agak malam. Saya pulang sekitar jam 10 malam. Ketika saya naik di terminal, sudah masuk di dalam, saya bertemu lagi dengan Pak Sumantri. Baru 1 bulan bertemu kembali. Lah disitulah saya merinding. Saya awalnya sudah gak punya niat bertemu dengan orang ini, karena ceritanya sudah membingungkan saya. Dia bercerita sudah meninggal.
Tapi kenapa dia bercerita itu masih hidup, nyatanya ada. Di situ dia nggak mau cerita, gantian saya yang bertanya. Pak Sumantri, ngomong-ngomong saya mau nanya. Kemarin Pak Sumantri itu cerita katanya meninggal kena penyakit malaria. Tapi kok sekarang kita bisa bertemu kembali, itu gimana Pak ceritanya? Yaitu Pak, kita bertemu ini kayaknya sudah menjadi suratan takdir ya Pak. Ya, mohon maaf Pak, saya gak biasa bertemu seperti ini. Saya ceritakan di sini. Kalau Bapak itu merasa ada hal yang semestinya nggak biasa dirasakan, tentunya ada hal yang janggal ya Pak. Bapak bisa melihat saya nggak dengan jelas? Ya kita kan lagi duduk Pak. Gimana saya bisa menjelaskan? Ya coba kita berhadapan aja. Saya mencoba berhadapan dengan di kursi 2 itu, berhadapan. Nah itu posisi di mana itu ketemunya? Di perjalanan naik bis, masih di dalam sama-sama bis. mau pulang. Terus Pak Sumantri bilang, ada yang ganjil nggak ketika Anda melihat sosok saya? Saya dalam hati menenangkan pikiran dan perasaan. Gak ada Pak. Kalau adik merasa gak ada yang janggal, tolong saya dicubit. Sekuat adik mencubit. Kira-kira Bapak gak marah? Enggak, saya gak marah. Cubit sampai keluar darah pun kalau Bapak mampu, silakan. Begitu saya cubit, saya coba. Pertama saya tarik begini. Oh, enggak ada apa-apa. Jangan begitu nyubitnya, dia bilang. Pegang yang kuat. Tarik. Begitu saya tarik, oh, Akbar. Apa yang terjadi? Itu tangan tuh molor. Saya bilang, ini manusia apa karet? Astagfirullah. Saya ini merinding sekarang. Merinding saya. Begitu saya tarik kembali, saya pikir kulit kalau ditarik begini molor, otomatis kan di sininya kan agak ngembang gitu. Ya. Ternyata kembali lagi awal. Tambah merinding, tambah bulu kuduk saya. Apa dia bilang? Dek, tenang. Jangan takut. Saya ini hamba Allah. Tenang. Tenang. Saya tidak memamerkan hal-hal yang lebih atau hal-hal yang bagaimana. Inilah diri saya. Kalau adik pernah tahu ada orang terjepit bisa molor begini, tolong sampaikan sama saya di mana orangnya. Akan saya temui. Iya, disitulah tangannya saya pegang sambil saya membaca. Ternyata saya bergetar. Dia malah tersenyum. Saya bilang, kalau ini memang suratan takdir Bapak, mudah-mudahan Bapak juga bisa banyak berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Bapak bisa dipanjangkan umurnya. Amin. Kemudian setelah dalam perjalanan tidak terasa waktunya saya turun di Mojokerto, malah saya kebablasan sampai di akhir rute perjalanan Madiun. Disitulah
Saya kaget. Pak Sumantri, maaf saya kok nggak bisa turun di Mojokerto? Ya saya juga mohon maaf, saya juga nggak mengingatkan tadi, lupa. Akhirnya turun di terminal Madiun. Dia tak ajak makan. Begitu dia tak ajak makan, dia bilang, mampir yuk ke tempat saya. Waduh, Sumantri, sudah malam ini. Sudah jam 11. Udah gak apa-apa, besok pagi bareng saya. Ngomong-ngomong, Pak Sumantri ini kerjanya di mana sih? Nanti kan tahu sendiri. Tahu sendiri gimana, kita juga jarang bertemu, Pak. Udah tenang aja. Yang penting malam ini ayo tidur di rumah saya. Begitu saya naik becak berdua, nyampe di suatu daerah yang sepi, saya masuk ikut ke dalam. Begitu melewati kuburan, begitu saya bilang, Pak Sumantri, rumahnya di mana? Saya nengok, gak ada. Nambah menyeramkan ini. Karena saya banyak bacaan ya. Saya kembali lagi itu dengan perasaan yang gak menentu. Pengen lari tapi gak bisa lari. Pengen apa itu? Bingung saya. Pak Sumantri, dengar saya enggak? Allahu Akbar. Saya tengok kan. Belum jam 12, masih jam 11 malam. Baru melewati jalan ada di perkampungan. Begitu nengok tukang becak tadi, sudah pulang lagi. Akhirnya saya putuskan untuk kembali. Saya megang titik saya pegang gini. Saya nggak berhenti sih. Rasa gemeter saya nggak berhenti. Ada apa? Saya ingat kalau kamu memegang alat vital kamu masih bergejolak begitu, lanjutkan sampai sudah nggak bergetar. Saya pegang sampai di tempat jalan, udah tenang, tak lepas, udah hilang rasa bergetar. Nah, disitulah ada orang naik sepeda. Saya bilang, Pak, ikut ke itu sih Pak, ke jalan mau ke terminal Pak. Waduh, saya mau pulang Mas. Enggak Pak, nanti saya kasih uang. Enggak bisa, saya mau pulang, saya capek. Disitulah saya jalan. Kira-kira ada setengah jam, baru ketemu tukang becak. Saya ke terminal, kembali lagi naik bis ke Mojokerto. Dan sampai di Mojokerto jam 12 malam lebih. Disitulah ibu saya kaget. Nak, kok bengi sih? Biasa jam 8, jam 9 wis teko. Saya diam sejenak. Kemudian saya ambil wudu, salat isya. Saya itu cerita sama ibu saya. Begini loh Bu, saya tadi itu mestinya jam 8 itu nyampe di Mojokerto, tapi kebablasan sampai Madiun. Lah opo sih nak sampai ke Madiun? Lah niki Bu sing janggal nih. Niku ketemu tiang, ketemu orang, itu tangannya dicubit tuh molor. Kira-kira 20 cm lah molornya itu. Nggak masuk akal. Ini orang katanya meninggal dan hidup lagi. Kok ya masih ono sih nak? Zaman saiki wong umur mati urip maneh. Lah gini ku aku mboten ngertos, Bu. Iki ceritane ku lho apa wis kepegelen
kesisipan dalan ning dalan mau dicablek wong mboten ngertos bulan ini. Saya ceritakan dengan bahasa Jawa. Begitulah kata ibu, istighfar barna sing akeh, istighfar sing akeh. Kemudian di pagi hari sebagaimana rutinitas yang saya jalani hingga sampai proyek itu selesai 4 bulan. 4 desa itu 4 bulan. Ya alhamdulillah di situ saya ada keuntungan bisa beli motor. Kemudian mencapai 8 bulan, tidak terasa cerita itu hanya tinggal kenangan. Waktu siang hari bolong jam 12 saya habis sholat duhur, saya naik bis kembali pulang. Saya ingin istirahat di rumah. Di Surabaya, ketika saya mau naik bis, saya mencoba makan di warung. Ketika lagi makan nasi rawon, saya dicablek dari belakang. Assalamualaikum, dia gitu. Waalaikumsalam. Wih, Pak Sumantri. Masih kenal kan? Dia bilang, ingat, ya, saya. Jadi yang 2 kali ya? 2 kali. Nah ini saya mau tanya dulu, waktu di kuburan, waktu manggil-manggil Pak Sumantri, nah itu memang tidak ada orangnya sampai pulang? Hilang. Hilang? Tadinya ngobrol berupa suara. Ya aku kan nggak banyak nengok sih. Nah ini Pak Sumantri ini pensiunan tentara ya? Ya. Oh iya, profesinya jadi udah tahu ya itu pensiunan tentara. Ya. Nah, ketika di terminal tadi saya dicaplek, ya sakit ya. Iya. Sakitnya itu merinding. Karena ceritanya dia begitu. Nah, begitu cerita, saya nggak nanya kejadian tempo hari itu, nggak nanya. Cuman dalam benak saya berpikir, ini orang apa setan? Kalau siang-siang begini nggak mungkin setan. Jin juga nggak mungkin. Kalau arwah pun juga ya nggak tahu ya. Apa ada duplikat lagi Pak Sumantri yang lain? Tapi kok dia kenal? Ya siapa lagi kalau bukan Pak Sumantri yang itu? Ketika saya tawari, Pak, ayo makan. Sob, silakan. Makan apa aja. Dia nggak minta makan, tapi minta uang. Minta uang 1.000 perak. Kan 90 belum moneter. 1.000 perak itu kalau sekarang sih mungkin bisa ya sekira-kira 50.000 lah. Tak kasih sama saya. Tapi sebelum tak kasih, buat apa? Ya tahu aja lah. Banyak enggak sih kira-kira? Enggak 2.000 tak kasih. Enggak, aku minta 1.000 aja. Tak kasih 1.000. Pak Sumantri, rencananya pulang kapan? Ya hari ini. Terus dia nggak nanya saya mau kemana, mau pulang kapan, nggak. Ketika saya melanjutkan makan, Pak Sumantri bilang, tinggal dulu ya. Oke, ayo, masih. Soalnya saya berpikiran, ini orang kalau dideketi, saya semakin ketakutan nanti. Biar aja lah apa maunya dia. Ketika selesai makan, saya bayar, dan jam sudah menunjukkan jam 1 siang. Saya pilih bis cepat. Memang bis cepat kesukaan saya biarpun mahal. Ketika bis cepat tadi, saya kebagian di tengah.
agak ketiduran sedikit. Begitu ketiduran, dicaplek lagi dari belakang. Pertama sih saya nggak ini, begitu. Udah gini. Ih, Pak Sumantri, kok kita bisa ketemu lagi? Tadi katanya pamit. Ya tadi tuh ketemu kawan lama, jadi saya ngobrol. Dan saya juga langsung pulang. Saya juga nggak tahu kalau ketemu Bapak lagi di sini. Sekitar 20 menit saya nggak berbincang-bincang, tapi saya beranikan diri untuk bertanya. Saya bilang gini, Pak Sumantri, mungkin saya bertanya ini menyinggung Bapak. Enggak apa-apa, nanya aja. Mudah-mudahan nggak tersinggung ya Pak. Enggak. Kemarin ketika saya bertemu Pak Sumantri, waktu saya kebablasan sampai di Madiun, saya kan mau balik lagi ke Mojokerto. Kata Pak Sumantri kan mau diajak ke tempatnya. Oh iya. Tapi setelah kita berjalan bareng, melewati ada jalan yang masuk di area perkampungan, di situ kan menurut saya kan ada kuburan. Tapi begitu saya menengok kuburan, kok gak ketemu lagi dengan Pak Sumantri. Pak Sumantri kemana ini? Bapak mungkin kurang awas, dia bilang begitu. Dan mungkin Bapak pikirannya sudah malam, jadi Bapak nggak konsen. Saya pada manggil-manggil loh Pak. Ada apa sih sebenarnya Pak? Terus dia diem. Kemarin itu sengaja saya itu duluan, tapi saya nggak pamitan. Ya mungkin bapaknya nggak konsen, begitu saya duluan. Tapi kan bapak kan ngajak saya, katanya ikut ke rumahnya. Soalnya kalau nanti saya kasih tahu, bapak nanti bisa jatuh sakit. Alasannya apa, Pak? Pengen tahu alasannya, mau ikut lagi. Saya beranikan diri, Pak Dedi. Ikut lagi. Nyampe di Madiun sekitar jam 2:30 sore. Nah disitulah masih sore, saya sempat diajak ke tempat apa ya, kayak ini loh, gapuro ya, apa itu tempat kayak kerajaan gitu loh. Di Madiun itu apa ya, ada peninggalan. Itu saya diajak ke situ jalan-jalan. Saya tanya, kenapa saya diajak jalan-jalan ke sini? Supaya tahu daerah Madiun. Nanti kan kita kan bisa pulang agak malam, nanti kita bisa istirahat, mandi, makan, minum. Oh gitu ya. Dari situ saya itu nggak nyangka, muter-muter di area situ, ngapain. Dia sambil cerita gini. Saya nggak ngemat dia cerita masalah itu, nggak ngemat. Yang jadi ngemat saya itu, ini jangan-jangan saya dibawa ke suatu tempat sehingga saya itu lupa. Saya lebih ngeri lagi. Akhirnya jam 8 malam baru diajak ke sana itu. Ternyata apa? Jalan lewat yang tadi, yang pertama kali saya ditinggal, itu nggak ditinggal, bener kuburan. Tapi ketika terakhir bertemu dengan sungai kecil, disitulah dia itu cerita kalau tempat saya itu di sini. Di sini di mana? Ya di sungai itu.
Walah bingung saya itu. Ini orang ini. Akhirnya saya diem sebentar. Begitu saya melek lagi, udah nggak ada lagi. Lebih menakutkan lagi saya. Lebih menakutkan lagi. Sehingga pas saya melewati kuburan itu gak bisa dibayangkan kayak apa ini. Jangan-jangan dia punya rumah di kuburan dan rumah di situ. Dengan sedikit merinding sampai muka saya bisa tutup begini tuh. Sambil baca sholawat itu. Sampai baca sholawat. Sampai akhirnya ada sinar tuh di jalan raya. Alhamdulillah. Disitulah saya berdoa kepada Allah sampai di rumah. Ya Allah, kalau sekiranya aku Engkau coba dengan ciptaanmu yang seperti ini, mohon ya Allah jauhkanlah cerita seperti ini. Karena sesungguhnya Pak Sumantri itu adalah manusia bayangan yang benar-benar sudah meninggal, yang kemungkinan Allah sendiri yang menjadikan cerita seperti ini dan dipertemukan dengan diri saya. Ya Allah, bersihkanlah diri saya supaya saya tidak menjadikan seperti cerita yang sangat menyeramkan seperti ini. Dan saya terus terang sangat berketakutan, sangat sekali punya rasa ketakutan. Siapa sebenarnya Pak Sumantri? Mudah-mudahan cerita ini tidak menjadikan hal cerita yang terulang kembali. Sampai tahun 92 saya merantau dan cerita ini sudah tidak bertemu kembali. Inilah cerita dalam perjalanan saya sebagai seorang tukang listrik dikala saya masih bujangan. Dan cerita ini saya akhiri sampai di sini. Dan terima kasih dengan apa yang menjadikan kepuasan saya melampiaskan cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.